Saya kalau liburan suka ke daerah-daerah yang nggak kenal saya. Nah itu sering untuk nangis aja. Semua sholat, lihat orang tua sebelum subuh salawatan. Yang paling indah tuh, ya Allah, saya ini banyak dosanya, nggak tahu amal saya cukup nggak mengantarkan saya ke surga, tapi saya yakin kau tuh punya rahmat yang luas yang bisa mengampuni dosa-dosa saya. Dia bangun tuh tengah malam Pak, sebelum subuh, di musola kecil, tapi dia bisa nabung. Kehidupan keluarganya sederhana, tapi dia bisa nata musola, diperbaiki. Itu setiap sebelum subuh tuh sholat, saya dengar tuh kalimat-kalimat tuh. Jadi kita merasa kita ini masih kecil. Kayak yang gaya aja orang sebut orang hebat, pintar ilmunya ini, padahal ketika ke daerah-daerah itu jauh. Jadi pulang tuh ngerasa, saya belum benar nih ngajarnya, balikin lagi, evaluasi lagi. Itu mahal itu, hal kayak gitu mahal. Nah ini yang seperti ini maka pilih-pilih nanti kalau ngajar. Saya pun begitu, kalau kalimat-kalimat saya kurang baik jangan diambil, ya jangan diambil. Kalau yang baik, yang nggak bagus, yang kurang tepat di yang saya sampaikan, karena bisa jadi fitnah. Makanya saya katakan gini, kalau Anda ngajar dengan saya, orang-orang kurang baik apapun terhadap saya, jangan balas dengan celaan, doain aja, doain yang baik-baik, ya, supaya kita kasih contoh ngajinya benar. Itu maksudnya. Ya kalau sudah tahu jelek dijawab dengan jelek lagi, apa bedanya Anda dengan yang mencela? Ya kan? Luruskan aja. Kalau sudah tak mau, ya sudah, biarkan aja. Nah ini supaya apa? Supaya kita ngajinya benar, saya pun jawabnya benar. Saya tadi malam dapat penghargaan Pak, salah satu dai yang ya dinilai oleh mereka yang menilai baik. Yang menilai itu bukan 1-2 orang, ya, yang sudah punya ikatan dai seluruh Indonesia dan sebagainya. Tapi ya kadar Allah, saya nggak kuat datang karena takut, ya, bahwa ketetapan itu hanya datang lewat populerisme. Selain memang karena ada agenda yang lain juga gitu. Tapi timbangnya lama-lama, saya takut wakili aja. Tadinya saya mau datang, saya mau sampaikan kalau memang waktunya bersamaan, karena memang ada giat yang lain. Saya cuma mau sampaikan, yang penting bagi saya Anda mengakui bahwa saya pernah berdakwah. Itu aja, dan bersaksi di akhirat kelak bahwa kita pernah berdakwah. Saya juga mohon Bapak Ibu doakan tuh supaya nggak bawa fitnah, diikhlaskan, di akhirat Anda jadi saksi saya pernah ngajar. Itu yang penting tuh itu. Ya, yang penting itu. Kita selesaikan sebentar ya, 15 menit supaya nanti bulan depan bisa pindah bab. Ya. Jangan sampai ditanya ngaji apa, nggak penting, yang penting itu. Yang penting dekat dengan Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, saya tidak perlu perkenalkan karena ini sudah viral, terkenal. Nah ini radhiyallahu taala anhu, padahal beliau nggak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini indikasinya Bishr yang di atas al-Hafi. Ya. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillahu ta'ala wa innama fuddila ala ghairihi atau fadl ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu ta'ala fa in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyyatu talibihi bi an yastash'ira bihi tawassul ila manalin dunyawiyyin min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita 'amaluhu wa khasira khusranan mubina. Ya, paham? Tidak? Ya, kita baca sebentar. Innama yuta'allamul ilmu itu dipelajari, dikaji, tujuannya hanya satu. Tuh, ingat ya. Kalau innama itu berarti adatul hasri, membatasi hukum. Tujuannya hanya satu, berikut ini kata beliau. Jadi kalau yang belum dapat tujuan ini belum benar belajarnya, baik di kampus, di masjid dan dimanapun. Liyuttaqa bihillahu, ya, untuk menaati Allah, untuk meningkatkan takwa kepada Allah, untuk kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar sampai S1, S2, S3, bahkan sampai mendapatkan gelar pengajar tertinggi profesor, nggak kenal Allah, itu belum pintar, belum dapat ilmu yang benar. Kemarin saya ngajar di S3 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang al-Islam. Yang ngajar muridnya banyak, ada dosen, ada macam-macam dan sebagainya. Ada pertanyaan begini, menarik sekali. Ada siswa S3 bertanya, Ustadz, saya mengajar, murid saya mengatakan begini, ya cukup kalau kita minta ke alam semesta. Maka semesta menjawab, tahu kan?
Saya bilang artinya murid ibu itu belum kenal Allah, gitu. Hanya mencerna dan merawat akalnya sehingga akalnya sehat, cuma jiwanya belum sehat. Kan kita itu ada fisik yang dirawat, ada akal yang dirawat, ada jiwa yang dirawat. Ya, fisik yang sehat dirawat supaya apa? Supaya kuat menjalani kehidupan secara fisikal. Jalan ke sini kuat kalau fisiknya kuat, badannya dibangun. Akal itu dirawat, akal itu fungsinya meringankan tugas fisik, merumuskan materi-materi supaya nanti ketika ditembuskan ke fisik ringan kerjanya. Makanya semakin banyak ilmunya, dirawat dengan ilmu, semakin mudah tugas fisiknya. S1, S2, S3 tidak sekolah tapi ilmunya banyak, tempat kerjanya ringan, ruangannya ber-AC, duduknya santai, tinggal nunjuk, jalan. Kan semakin banyak tinggi ilmu, tinggi kedudukan, cuma nunjuk kan, terus pakai tanda tangan, cuman pulpen itu ya, senjatanya cuma pulpen, tanda tangan orang kerja, cuman 1 jari 2 jari begini, jalan. Tapi kalau kedudukan belum tinggi, ilmu belum banyak, semua kerja utuh, lebih berat. Nah itu fungsi akal. Akal yang sehat itu, akal sehat adalah merawat akal supaya mudah merumuskan sesuatu, tapi tidak memberi perintah. Yang memerintahkan akal untuk dieksekusi oleh fisik ini jiwa, roh. Di dalamnya ada sifat kebaikan takwa, di dalamnya ada nafsu yang buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ini tidak dirawat, maka walaupun pintar, maka akan berbuat tindakan kriminal. Itu kan yang berbuat kriminal banyak-banyak itu bukan karena bodoh, karena pintar. Pak Bushra Muqaddas, salah satu ex-komisioner KPK, itu pernah menyampaikan begini, sekarang kode korupsi itu makin jahat, kurang lebih. Ada pernah Pak tertangkap kode, hampir-hampir tim KPK nggak nangkap, karena kodenya begini, ustadznya sudah datang pengajian siap dimulai. Nah bayangkan tuh, sudah pakai ustadz dan pengajian untuk korupsi. Ustadznya sudah datang, uang sogokan, pengajian siap dimulai, transaksi. Hampir-hampir nggak nangkep karena mau pengajian, masa nangkep orang pengajian? Ternyata itu kode korupsi sampai sebegitunya, Anda bayangkan. Tuh, sampai ke titik paling rendah. Ini kan masalah, ya, masalah yang sangat apa? Sangat serius. Nah, jadi kalau akalnya cuma dirawat, hatinya nggak pernah dirawat, maka semakin kreatif dalam melakukan tindakan keburukan. Maling motor itu kan kalau ilmunya makin jago, sepersekian detik nyurinya. Tapi yang berperan apa? Nafsunya. Maka ini yang perlu dirawat, nafsu. Seperti kita merawat fisik, kan banyak orang rawat fisik sekarang. Makanan diatur-atur, ada diet dan sebagainya. Merawat pengetahuan, nyekolahkan dari TK sampai tinggi. Coba, rohnya dirawat gak? Kan sama bagian tubuh kita juga. Nah, menunya apa? Nutrisinya apa? Itulah ibadah. Itulah doa, itulah kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang merawat kita itu, roh kita itu Allah. Dekatkan dengan Allah sampai kita bisa menyebut Allah. Sampai kenal apa? Allah. Alam semesta itu cuma instrumen, wasilah kehidupan untuk kenal Allah. Makanya disebut alam. Tahu artinya alam? Alam itu tanda. Tanda apa? Tanda yang memperkenalkan kita dengan penciptanya. Jadi kalau lihat alam itu ada tanda-tanda pencipta di situ supaya kita lebih kenal Allah. Maka semua ini jadi riset supaya kenal Allah. Lihat ke langit, lihat ke bumi, riset, belajar ilmu, Anda geologi belajar, fisiologi belajar, astronomi belajar. Supaya apa? Dengan menemukan tanda-tanda di bumi, kenal Allah. Kok bisa ada batu punya kode begini? Kok ada mineral begini? Siapa yang bikin begitu? Sebabnya apa? Kausalitasnya apa? Ketemulah Allah. Itu yang dimaksud dari bangun tidur kita bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai ketemu kalimat Allah itu. Makanya katanya sama akarnya dari ain, lam dan mim. Alima, ilmun, ilmu, diamalkan, pindah mim ke tengah, amila, amal, amala ya'malu, amal, ya kan? Ya, amila, amilu, diamalkan. Dari alima, kalau mau amal harus ada ilmu. Di mana diamalkannya? Di alam, alamun. Ya, kenapa diamalkan di alam? Supaya baca tanda pada alimun. Innallaha sami'un alim.
Kenal Allah. Semua alam dijamakkan, namanya jam'ul jama'. Kalau digabungkan semua alam jadi alamin. Maka kita dikral tiap hari dalam salat kita setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah deklarasi segala puji bagi Allah yang merawat semesta alam ini. Allah yang rawatnya, Allah yang ciptakan, Allah rawat. Jadi kalau mau doa, doa pada yang menciptakannya, bukan pada semestanya. Semesta bertasbih, benar. Karena semesta semua bertasbih. Mau jadi film, nggak jadi film, tetap bertasbih. Ya. Tapi kalau mau berdoa, ya kepada yang ditasbihkan itu. Siapa? Allah. Makanya kajian akal sehat jadi bernilai kalau ada kajian, ya ini jiwa yang sehat. Ya, viralkan tuh. Ya, kajian jiwa yang sehat. Ya, lebih penting dibandingkan dengan akal sehat. Makanya di lagu Indonesia Raya itu, ya, itu kan bangunlah jiwanya dulu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, jiwanya dulu. Kalau jiwa nggak sehat, badan juga ikut nggak sehat, Pak. Bapak pinter, tapi hatinya sakit, iri, dengki, itu ikut sakit pikirannya, ikut sakit itu, fisiknya ikut sakit, gampang stroke. Ya, stroke itu banyak pikiran banyak itu biasanya karena hatinya bermasalah. Ngaji Quran yang banyak, ngaji. Nah ini ya, jadi kalau anda nih yang kuliah-kuliah, belum kenal Allah itu belum lulus tuh dalam tinjauan malaikat. Ntar ada sidang di akhirat tuh, sidang kedua tuh, wisuda. Dan lihat wisudanya tuh nanti berhasil nggak, disambut malaikat nggak tuh. Jangan dikira wisuda cuma di dunia aja, sidangnya tuh bukan cuma di sini, ada mahkamah tertinggi di akhirat. Anda di sini cum laude, di atas nanti bermasalah, repot nih. Ya cum laude di sini dunia, meninggal juga dan nggak ditulis kalau anda. Apakah saat meninggal di batu nisan dituliskan? Ya, alumni kampus A dengan cum laude lulusan terbaik Anda. Ya, kan yang dipengenin almarhum nggak pernah sholat. Gimana almarhum? Ya, pengen diwisuda nggak pernah ujian. Ya, nggak susah. Deketin dulu Allah, nanti saat di sidang di akhirat tuh ringan. Jawabnya gampang. Ya, nggak usah diapalin. Kan kisi-kisinya dikasih tuh dari sekarang. Terus dites dulu di alam kubur untuk konfirmasi akhirat. Man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Nggak usah diapalin dari sini. Man rabbuka, Allah jawabannya. Man imamuka, Nabi Rasulullah. Ma kitabuka, oh Al-Quran. Apalin nggak pernah sholat, nyampe sana gagap tuh. Susah. Ya. Dan Nuaiman tuh nyeleneh-nyeleneh tuh dekat sama Nabi, imannya tinggi. Nuaiman tuh gitu tuh. Ya, pas dikuburin tuh ada beberapa riwayat walaupun perlu divalidasi. Nabi itu sampai doa di situ. Di atasnya doa saking sayangnya, walaupun sahabat-sahabat yang nyeleneh nggak apa-apa. Mungkin kan nggak semua tipikal karakter orang sama. Ada yang suka nyenengin, kita sedang sedih lihat dia aja udah seneng. Ada orang nggak melucu pun lihat wajahnya udah lucu tuh. Ya, sodakohnya banyak. Nabi kan katakan basmatuka liwaji akhika sodakoh. Senyummu di wajah saudaramu sehingga membuat dia nyaman dan bahagia, sodakoh. Ada orang nggak senyum sudah bisa sodakoh karena kalau lihat dia udah lucu. Ya, itu nilainya tinggi. Boleh jadi dapat pahala itu dari wajahnya aja tuh. Ya, itu Nuaiman gitu. Nabi senang lihat Nuaiman tuh, sampai senang sekali. Ada satu berita, walaupun harus divalidasi. Ya, meninggal sampai di atasnya malaikat datang. Ditanyakan man imamuka, nabimu siapa? Ya. Jawabannya apa? Jangan keras-keras, orangnya masih di atas. Ya, Umar lebih hebat lagi, lebih keren. Ya, dibentak sama malaikat, bentak balik. Ya, artinya baca dong, ngaji, makanya ngaji. Lihat, bisa nggak begitu tuh? Ya, man rabbuka, berisik. Saya kan udah pernah ngaji. Bisa nggak itu? Nah, ini hanya candaan sedikit ya untuk memotivasi saja. Nggak harus seperti itu juga. Dan nggak harus dipotong videonya, ntar potong-potong rame. Ada aja. Nah, terakhir ya, fa in ikhtalla hadzal qasdu, maka jika orientasi utama, tujuan utama ini kemudian terlepas, cari kerja, dapat ijazah, disebut yang sudah menjadi manusia berdalil, yang paling Quran, yang paling sunnah, sudah statusnya berubah begitu, kehilangan tujuan yang utama ini, maka Anda hanya akan mendapat seperti yang diniatkan aja. Ya, sekolah dapat ijazah supaya lulus cum laude, semua cum laude, dapatnya itu aja, tapi nggak kenal Allah. Ya, meninggal gimana? Anda ikut kajian supaya naik status, dikenal sebagai ahli Quran, ahli sunnah,
Terus senang sekarang komunitasnya khusus, yang lain belum, yang ini saja. Dapatnya itu aja. Kita disebut aja dengan namanya. Ya, kajian sunnah, ahli sunnah, masjid sunnah, itu aja dapatnya. Kenal Allah enggak? Okay. Popularitas, ustadz mau ngajar, ya dapat aja popularitas. Belum tentu kenal Allah. Nah, orang kadang sholat cuma cakap begini, kenal Allah enggak? Nah, kalau dia kehilangan orientasi itu, wa fasadat niyatu talibihi, dan kemudian rusak niatnya karena tercampur dengan aspek yang lain. Contohnya bi an yastash'ira bihi tawassul. Ya, maaf ila manalin dunyawiyin. Contohnya mengajar hanya karena berharap dari pengajaran itu mendapatkan bagian dari materi dunia. Min malin, seperti harta. Tadi ya saya ke Al-Azhar tuh, kenapa sih prioritaskan Al-Azhar? Ya karena amplopnya tebal gitu. Sehingga yang duluan ngundang itu yang biasa-biasa nggak mau. Kenapa nggak ke sana? Dhaif, akhi. Ya, sama bensin nggak seimbang. Gitu kan? Kalau yang di sana kenapa? Oh itu maudhu. Ya, belum datang udah paham. Nah itu malin duniawi, dapatnya ya itu aja, dapat dunia aja. Nanti ilmunya pun sampai ke kadar amplopnya aja. Ya, pintarnya di tempat, setelah itu lupa lagi. Atau pintar berdalil nggak bisa ngamalin. Atau yang rusak tuh begini, pintar dalil digunakan hanya untuk merusak amal. Ya, pintar dalil kok untuk berdebat, untuk mencela, untuk ribut. Pandai-pandai Anda hijrah, terus sudah hijrah, pandai-pandai belajar agama hanya untuk berdebat, ngapain? Nggak pernah diajarin tuh dari dulu begitu. Hah? Nah itu rusak niatnya, makanya ngaji kitab ini dulu sebelum ngaji ke turunan ilmu yang lain. Aujahin atau popularitas guru nih, buat guru. Kalau nggak banyak mau datang, tanya dulu jamaahnya berapa. Saya paling sebel kalau ada orang ngirimkan undangan, di sampingnya dituliskan begini, kurang lebih jamaahnya sekian ribu. Ngapain? Nggak ada jamaah juga apa-apa. Saya biasa ngajar jamaahnya nggak ada, paling kameramen aja tuh. Kalau online kan begitu, jamaahnya kelihatan. Untuk apa? Biasa aja, nggak apa-apa. Allah yang kirim kan, mau datang alhamdulillah, kalau nggak alhamdulillah nggak apa-apa. Yang dituntut dari seorang guru itu kesungguhannya mengajar, bukan berapa banyak orang datang. Itu kehendak Allah, mau ngantarkan siapa terserah. Ya, ada orang syekh mengajar, muridnya banyak. Satu kali cuma 2-3 orang. Mengajarnya masih sama semangat. Ditanya, syekh, kok semangatnya nggak berubah? Saya ini diperintahkan mengajar, bukan mengumpulkan massa. Enggak. Jadi bukan kolektor massa ya, penceramah itu ya beda dengan kiai, beda. Tabligh akbar begini. Makanya IO tuh tobat dulu lah, bedakan ya. Ceramah itu bukan komersial. Ya. Nah, saya pastikan begini, kalau Anda bikin acara, Anda hanya setting untuk kepentingan dunia, itu biasanya insya Allah 100% saya nggak akan datang. Ya. Makanya IO kalau ke saya insya Allah nggak akan nyambung lah Anda tuh. Kenapa? Kadang-kadang tahu ukurannya begitu. Tabligh akbar, lihat nih Ustadz ini kalau ngaji masanya cirinya gampang ya. Kalau Anda ada pengajian, di situ ada tarif tuh, kemasannya apa aja. Nah, itu biasanya saya nggak pernah terlibat. Nggak pernah saya begitu, ya. Makanya kurang cocok saja. Mungkin ada yang segmennya begitu juga. Tapi kalau saya kurang cocok. Itu kalimatnya begitulah, ya. Kurang lebih demikian. Jadi kalau mau undang aja nggak apa-apa. Nggak usah macam-macam dok. Saya tuh kalau ada waktu datang. Saya nggak pernah minta apa-apa. Ya, ada alhamdulillah berangkat, saya pakai tiket sendiri berangkat, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Itu nggak usah macam-macam. Kalau Anda nanya tarif, pasti saya nggak akan datang. Karena sudah rusak dari awal niatnya nanti. Ya, walaupun nggak datang nggak akan enak. Ya, itu. Terus nggak usah kirimkan di situ masa sekian ribu, kurang, nggak usah. Nanti rusak niatnya. Begitu nyampe masa cuma 100 gitu. Setan datang kan, nggak sama surat nih, kamu palsu nih. Ya, nggak boleh begitu, biasa saja. Tapi kalau memang belum datang, bukan nggak pengen datang, mungkin waktunya belum memungkinkan. Ya kalau sehari masuk 1000 undangan kan natanya gimana Pak? Gitu kan? Sudah apa ya, rusak, sepekan rusak, akhirnya nggak pegang handphone. Ya kan? Natanya kan nggak mudah. Terus kan ada waktu buat keluarga, buat ngaji lagi. Bapak jangan dikira saya tiap hari ngajar begitu. Kan kita perlu nangis juga sama Allah.
Emang yang saya ajarkan sekarang ini saya sudah amalkan? Kan yang dihisab saya. Ada waktu kita harus sama Allah teman dekat, ada waktu kita nangis, ada waktu membayangkan wajah-wajah Anda untuk minta sama Allah. Guru saya itu amanatnya, begitu saya mulai akan mengajar, guru saya itu begini, seorang kiai beliau. Nah, nanti kamu akan mengajar, orang akan banyak ngajar, ya, belajar dengan kamu tuh. Kalau siang kamu ngajar, malam kamu bangun, doa, minta sama Allah, bayangkan dalam doa itu wajah-wajah yang kamu tatap itu. Minta sama Allah supaya Allah ridha dengan ilmunya sampai ke hatinya, kamu diikhlaskan, orang bisa berubah jadi baik. Saya harus punya waktu untuk itu, Pak, Bu. Tuh. Makanya para ulama, para kiai itu biasanya sungkan kalau disewani itu, karena ada waktu-waktunya, kadang malu, kadang memang harus ya, lagi meningkatkan ibadah dan sebagainya. Jadi saya minta maaf kalau ada undangan misalnya sekali dua kali belum bisa datang atau apa, bukan karena nggak mau datang, karena mungkin sedang tertata, atau Anda datang ditemui staf, ya mungkin ada tapi belum bisa menemui karena kondisi tertentu, atau dalam kondisi tidak ada. Ya. Faqad batala ajruhu, kalau ada pengajar yang hanya ingin popularitas, maka pahalanya hilang, batal. Kalau ingin amplop saja, ingin materi dunia saja, maka tidak dicatat pahalanya, yang dapat amplopnya saja. Wa habita amaluhu, dan amalnya itu hangus. Wa khasira khusranan mubina, dan mendapatkan kerugian yang nyata. Ini orang paling nyata ruginya, paling nyata. Ya, saya bacakan kembali. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, dan Fudail bin Iyad seorang ulama hebat, ulama besar, wafat tahun 187 Hijrah. Ya, 803 Masehi. Maaf, ini saya sedikit minta waktu ya, 10 menit ya supaya selesai, dan ini memang penting saya sampaikan. Kalau tadi mantan Crazy Rich, glamor, kalau ini mantan pembegal, perampok, spesialis rampok jalan. Ya, jadi bajing loncat yang sekarang pembegal jalan, dia nasabnya udah ada dari dulu. Spesialis ini, dan sudah dikenal. Kalau sebut Fudail udah, belum tentu orang mau lewat rute ke situ. Ya, ini rutenya di daerah antara Abu Warda dan Sijris waktu itu, arah ke Baghdad. Ya, orang udah tahu. Jadi kalau mau lewat ke situ, itu Fudail, disebut Fudail itu udah, itu udah aman, kafilah-kafilah itu nggak ada yang mau lewat. Apa yang terjadi? Ini yang saya mau katakan nih. Ternyata pedagang ada 3 kafilah berangkat memutuskan tetap kita harus lewat rute itu karena itu yang paling akan dilalui. Ya, nah ini nasab dia nanti ya. Ini salah satu ijazah bagi sopir-sopir truk yang lewat kadang dipalak preman gitu kan, dan sebagainya. Boleh, silakan. Ini kan kalau nonton live begini dan sebagainya. Nah, ini dalilnya buat premannya nih. juga buat sopir-sopirnya ijazahnya nih. Ini ijazah sanadnya nih. Maka di antara yang kafilah itu, rombongan pebisnis pedagang itu ada 3 orang soleh mengatakan begini, kita tetap lewat. Hanya nanti kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Ikhtiarnya gimana? Kita panah aja nanti ke tempat-tempat yang kita duga ada perampoknya. Kalau kira-kira ada konfirmasi suara, kena atau apa, aman kita lewat. Kalau nggak ada konfirmasi, kita balik lagi. Artinya apa? Panah kita meleset katanya. Katanya kita yang kena. Itu unik itu ya. Kalau Anda baca kisah orang-orang soleh itu bagus-bagus dulu tuh. Ya. Maka apa yang terjadi? Mereka memutuskan berangkat lewat rute itu antara Sijris dengan Abu Warda. Begitu mau dekat ke situ, mulailah kemudian panah disiapkan. Sebelum dipanah, ini yang paling menarik, maka mereka memanah dengan ayat-ayat Allah dulu untuk menghunjam kepada kalbu orang yang dituju. Maka yang pertama membacakan Quran surah ke-57 ayat 16 Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal. Apa ayatnya? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Apa belum tiba bagi orang-orang itu yang merasa beriman untuk semakin khusyuk kenal Allah, melembutkan hatinya, jangan sampai berbuat maksiat terus sampai keras hati seperti orang dulu, banyak maksiat hatinya keras sehingga jauh dari Allah. Tiba-tiba begitu itu dibacakan sebelum panah dilesatkan, ini Fudail langsung gemetar, pingsan. Bingung anak buahnya, dikira kena panah, padahal nggak ada apa-apa, keringetan. Begitu bangun lagi, kenapa? Itu ada panah ayat sampai ke hati saya, gemetar saya. Lalu yang kedua dia bacakan lagi,
Quran surah Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, cepat balik ke Allah. Nggak ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Seberat apapun maksiat, selumur apapun noda, nggak ada orang yang nggak diampuni. Cepat kembali ke Allah. Balik ke orang tua bisa ditolak, gak diaku anak. Balik ke tetangga kemudian gak diterima. Balik ke Allah. Ya. Gak ada orang gak pernah salah. Teman-teman yang di LP, lembaga permasyarakatan dan sebagainya, gak ada orang gak pernah salah. Kembali ke Allah. Satu tempat Anda gak terima, dekati Allah. Dan dengan izin Allah, sedunia membuat Anda diterima. Menghujam, pingsan lagi, kaget lagi gitu kan. Ada panah kedua menembus jantungku, menembus jiwaku. Yang ketiga dibacakan Az-Zumar tuh, ayat 54 itu. Wa anibu, dan segera kemudian bertobat, balik. Ya, tobat anib itu jalan kembali ke jalan yang lurus lagi. Itu runtut 3 ayat itu. Lembutkan hati, dekati Allah. Jadi kalau udah putus harapan dengan manusia, ya, jangan putus harapan dengan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jadi simpulkan pada hati kita, Allah selalu menerima kita. Ya. Keluarga belum terima, lari ke Allah, minta lembutkan hatinya. Ya. Calon yang dilamar belum terima, ya kembali kepada Allah. Terus dekati bapak mertuanya. Minta, balik ke Allah, balik. Nah, dibacakan 3 itu, jatuh lagi. Lalu ketika bangun mengatakan pada anak buahnya, pergi kalian semua. Sudah tiba saatnya saya meninggalkan perbuatan saya ini. Kena panah 3, yang panah fisiknya enggak kena, tidak mengenai, itu panah ayatnya sampai kepada jiwanya. Kalau itu yang 3 pedagang itu enggak bersih hatinya, mustahil ayat sampai pada jiwanya. Bersih hati. Ya. Dulu orang baca Toha, getar hati. Baca Al-Fatihah, penyakit sembuh. Ini Fatihah udah, Yasin sudah, Al-Kahf udah nggak sembuh-sembuh. Bukan karena ayatnya, cara bacanya itu nggak tepat, itu kurang bersih hati, kurang bersih. Ya, kumpulin santi suruh bacain Quran, santinya dibayar, datang santi kemana? Sana, amplop udah nggak ada, ya udah. Cuma dapat Qurannya, barokahnya enggak. Makanya kalau mau baca Quran, bersihkan dulu hatinya, bersihkan, tobat dulu. Kenapa ada isti'adzah di situ? Supaya hatinya dibersihin dulu, supaya yang dibacakan itu kalau nggak ke orang lain, ke kita itu ada getaran. Allah itu Pak Ibu maha baik. Ya, Anda itu banyak salah, terus mau ngaji, baru wudu, tenang, buka Quran, keluar ayat sesuai dengan kebutuhan kita. Kok bisa ayatnya sama begitu? Itu kurang baik apa Allah itu? Nah, sehingga Fudail dari peristiwa itu memutuskan pensiun tuh. Ini preman pensiun sudah ada dari dulu. Bayar royalti tuh ke Fudail tuh. Ya. Selesai pensiun, memutuskan untuk mendekati Allah. Datang ke Mekah tadi, datang ke Madinah, ibadah aja di situ. Yang paling menarik, tiba-tiba apa? Khalifah presiden pada waktu itu Harun ar-Rasyid mimpi, dalam mimpinya diarahkan untuk ke Fudail. Ya, ada kalimat dalam mimpinya. Ya, ada hambaku yang telah mendekat kepadaku namanya Fudail bin Iyad, temukan dia. Dalam mimpinya. Presiden mimpi, dalam mimpinya diarahkan kepada mantan preman. Anda bayangkan, mantan begal, mantan perampok, berubah jadi orang baik. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata beliau sudah berubah jadi baik, jadi soleh, sampai meninggalkan tempat di situ yang viral sebagai perampok ke tempat lain yang dekat dengan Allah. Masyarakat akhirnya memviralkan dia sebagai seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah. Ini ahli ibadah, ini ahli gini. Tapi beliau mengasingkan diri. Kalau sudah viral begitu, pindah ke tempat lain yang nggak kenal. Dekati Allah, terus mengatakan pada dirinya, yal musi, pendosa, kamu ini disebut orang soleh, padahal kamu ini banyak salah. Kamu ini disebut pintar, padahal kamu banyak bodohnya. Itu viral sekali itu. Kalau ulama-ulama kita yang punya nasab ini nyambung tuh. Ya, kamu dikiranya banyak amalnya, dermawan, padahal kamu itu masih pelit. Ke dalam dirinya begitu terus. Kamu maunya ngajar, ya, kelihatannya ikhlas, padahal kamu itu pengen kelihatan orang, pengen populer, pengen macam-macam dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dari situ ketika Harun ar-Rasyid tahu, diarahkan ke situ, dipanggil ke istana, dan beliau menjadi salah satu penasehatnya dari Harun ar-Rasyid, dan beliau menjadi salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i.
ya, yang nanti ditemani dalam pendakian ilmu dari Imam Asy-Syafi'i, dan nanti juga ditemani juga oleh Bishr tadi, karena Bishr kan lahir 179, ini wafat 187. Bishr Al-Hafi itu dalam masa beliau muda-mudanya itu pernah bersamaan waktu dengan ini, tapi belum sempat ngaji yang benar, karena kan tadi jalur hidupnya beda. Inilah Fudail. Tak peduli latar belakang kita, Anda apa. Mungkin Anda kalau tobatnya benar-benar bagus, baik, ya insya Allah besok jadi ulama, lebih baik daripada kami yang mengajar saat ini. Kalau bukan Anda anaknya, kalau bukan anak Anda cucunya, bismillah, doa. Nah, apa kata Fudail ini? Nah, ini sebagai penutup. Gelarnya sama, Syekh Hasim menempatkan dengan radhiyallahu taala anhu. Bayangkan ya, ada enggak perampok radhiyallahu taala anhu, ada enggak? Enggak ada, sudah pasti enggak ada. Begitu tobat dari perampok jadi radhiyallahu taala anhu. Ini ahli hikmah, ya, ahli hikmah, ahli ilmu, pakar ulama di zamannya jadi rujukan. Terus presiden minta penasihatnya begini. Wah, ini kalau presiden punya penasihat yang begini, tentram negeri. Ya, luar biasa. Maka apa yang terjadi? Balaghani annal fasaqata minal ulama wa min hamalatil qur'ani yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla abadatil awthan. Allahu akbar. Aku mendapatkan riwayat bahwa ulama-ulama fasik yang menyimpang, yang menggunakan agama sebagai jubah untuk mencari dunia, dan para ahli Quran yang tidak benar, hamalatil Quran, ahli ngaji yang enggak benar, yang nyari dunia, menggunakan Qurannya untuk cari-cari materi duniawi, menukar dengan nafsunya. Yubda'u bihim yaumal qiyamati, maka merekalah orang-orang pertama yang akan dihisab qabla abadatil awthan, bahkan sebelum para penyembah berhala. Ini konfirmasi di hadis Muslim. Nomor hadisnya 1905, rawinya ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya sudah cek. Ngaji kita kan sebelum mengajar ngaji dulu ya. Nanti ada 3 golongan yang dihisab pertama kali. Pertama, patriot yang berjihad ya, yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang pejuang. Yang kedua adalah ahli ilmu, ini ahli Quran yang ngajar selama hidupnya. Yang ketiga adalah orang dermawan yang suka sedekah. Ini 3 golongan yang pertama dihisab. Ternyata bukan penyembah berhala dulu ya, sebelum yang kufur itu yang ini dulu 3 golongan nih. Makanya tolong doakan ya Pak Ibu ya. Ya, ternyata yang pertama masuk neraka, diseret, ditanya, apa yang kamu niatkan dalam perjuanganmu? Ternyata untuk engkau ya Allah fisabilillah. Malaikat bohong. Makin banyak lagi bohong. Ya kan? Kalau pengadilan di sini kan bisa dikonsep dari rekayasa duniawi pada orang-orang yang tidak benar. Di sana nggak ada rekayasa. Susah. Ya. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan CCTV-nya, CCTV kehidupannya, tampakkan. Dibedah sampai ke kolbunya, ke niatnya. Oh, ternyata dalam berjuang itu hanya untuk dikenal sebagai orang hebat, pahlawan yang paling berani, niatnya salah. Hanya untuk dapat pujian aja. Maka dunia sudah dapat dia. Sampai meninggal pun dikenal sebagai pahlawan, tapi di akhirat hilang. Karena bekalnya nggak disiapkan untuk pulang. Yang ngajar ada, itu masuk yang kedua gitu. Hei fulan, apa yang kau niatkan dalam mengajarmu? Lillah engkau, karenamu ya Allah. Bohong kata malaikat. Semua bilang bohong. Malaikat yang bilang, yang lain kompak, bohong. Kalau kita nggak bersuara, diem aja, nggak bisa kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya, la yatakallamu illa man adina lahu rahman. Malaikat mengatakan bohong, dibuka CCTV-nya sampai ke hatinya. Ternyata sebelum berangkat di sini sudah tertanam. Kalau saya ngaji dapat sekian hitungan duniawinya. Kalau saya ngaji supaya jamaah berkumpul, supaya dengan saya saja, supaya dengan ini, itu dibuka semua. Ketika sampai di akhirat, maka diseretlah dia oleh malaikat, dijebabkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang kelihatan dermawan, ya, mengatakan karenamu ya Allah, tapi ternyata hanya untuk mendapatkan pujian, hanya untuk mengangkat statusnya, hanya untuk pencitraan dan sebagainya, dibuka semuanya. Nah, maka kesimpulannya, saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon ustadz-ustadz saya dan kita semua didoakan, semua yang ngajar ya. Ini jamaah-jamaah yang di Al-Azhar tadi kan disebutkan ada kajian ini. Sebelum datang doain dulu ustadznya. Ya Allah, sehatkan ustadznya, ikhlaskan hatinya, bersihkan niatnya, dan berikan percikan ilmunya kepada kami dengan berkah. Imam Nawawi Bantani itu kalau mau ngasih masuk pengajian, beliau sedekah dulu, niatnya satu, diniatkan. Kalau beramal tuh niatkan untuk apa ya? Itu konsepnya di Quran surah 5 ayat 35 Bu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau mau beramal, niatkan amalnya untuk apa?
Ya, kalau sedang bingung, udah lillah, terserah Allah memberikan apa dari nilai amalan itu. Itu bisa digunakan, bisa jadi wasilah. Misal, ya, tapi puncak tertingginya jangan membawa amalan ke dunia. Ya, puncaknya kepada perintah Allah. Allah yang perintahkan, saya lakukan. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan karena ditarik ke dunianya, bukan. Ya, tapi bawa itu kepada perintah Allah. Misal, salat duha itu bisa mendatangkan rezeki. Anda duha, ya, duha yang nomor 2 dan 3. Nomor satunya itu syuruk, yang sekarang kita selesai salat. Kalau itu pahala senilai haji dan umrah. Yang kedua nanti tasbih untuk seluruh anggota tubuh dan memudahkan lapangnya rezeki. Setelah Anda salat, Anda minta, ya Allah, Engkau telah berjanji melalui lisan Rasulmu, Nabimu yang mulia, bahwa ketika aku mendekat dengan duha ini, Engkau lapangkan rezekiku, Engkau muliakan hidupku. Ya Allah, aku lakukan ini karenamu, demi menaati dan memegang janjimu. Maka mohon mudahkan untuk rezekiku. Jangan tarik duhanya ke dalam rezekinya, tapi tarik kepada perintah Allah untuk mengamalkannya dan janji Rasulnya. Paham gak kalimatnya? Nah, ke situ. Ya, maka Imam Nawawi itu sedekah dengan niat, nih niatnya satu, tidak ingin melihat aib gurunya, supaya Allah menampakkan yang baik-baik saja dari gurunya. Makanya beliau tidak pernah belajar dari guru-guru kecuali mendapatkan kemuliaannya, akhlaknya, kebaikannya, ilmunya dan sebagainya. Itu doakan, minimal sedekah dengan doa. Ya. Saya harus praktekkan yang pertama saya sampaikan. Saya meminta maaf pada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, juga yang online menyimak. Pasti, bukan bila, pasti ditemukan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dalam selama kami mengajar. Mohon berkenan untuk dimaafkan. Kalau ada yang salah-salah, ditinggalkan saja. Cari yang baik-baik yang bisa didapatkan. Kalau memang ada yang keliru, juga bisa disampaikan dengan senang hati, kemudian saya koreksi. Saya di semua tempat kemarin saya mengajar formal pun saya sampaikan begitu pada siswa-siswa. Ya, di S3 kami katakan kalau saya salah, koreksi supaya saya betulkan, agar kita mengajarkan yang benar dan belajar dengan cara yang benar. Tapi kalau saya menjawab dari satu masukan, artinya saya menampilkan ini loh, ada pandangan begini. Bukan berarti kemudian menolak ini dan itu, tidak. Supaya kita lebih meluas dalam cakrawala pemikiran kita. Terima kasih untuk doa-doanya. Semoga Allah ampuni kita semua, sayangi kita semua. Saya mohon izin untuk menutup dengan doa dan melanjutkan kajian tafsir di Tanah Kusir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, mohon bersihkan hati kami, jauhkan dari sifat-sifat yang kotor, muliakan keadaan hidup kami ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, bila ada pendosa di kajian ini, mohon gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang gelisah mohon tenangkan jiwanya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang terlilit oleh utang piutang mohon limpahkan rezeki untuk melunasi utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sulit mohon mudahkan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridha wa fiha lana as-salah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.